piss him off. I talk, 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 talk. Halo Dara. Hai La. Kita ketemu lagi dalam podcast Kejar Paket Pintar. Saking lamanya sampai udah lupa judul. Jangan-jangan pendengar juga kira kita udah mati. Udah hampir mati sih. Hampir mati, tenggelam dalam kesibukan kehidupan ya. Oke, tapi Episode tunggu. kali ini. Intinya Laila sama Dara masih hidup Masih ya. hidup. Kejar Paket Pintar masih ada. Masih ada. Kita punya banyak rencana kok ya untuk episode-episode ke depan. Ya, dan hari ini kita rekaman di sebuah restoran, jadi nggak sesunyi biasanya ya. Betul. Mungkin kalau ada suara-suara pelayan, suara-suara makan ya udah. Suara-suara piring, Suara-suara tangting piring, maklumin aja. Hari ini kita mau ngebahas apa nih, Dar? buku. Buku. Yes. Oh, pinter 2 banget buku. sih. Karena bukan gosipnya ya, kita Udah tahu fakta tahu sih. faktanya. 2 buku ini mau dijadikan film. Iya. Ya 2 buku ini menarik lah gitu, jadi kita pengen ngebahas ya tentang buku ini ya. gitu. 2 buku ini adalah buku lokal ya. Betul. Yang satu adalah Aruna dan Lidahnya karya Laksmi Pamuncak. Dan yang Satu satu lagi lagi adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karyanya Eka Kurniawan. Dua-duanya buku terbitan 2014 dan Oh iya betul. Dan dua-duanya akan diproduksi oleh Palari Films. Palari Films ini adalah production house baru yang kemarin membuat film Posesif. Dan Posesif itu oke loh. Oke dong. Iya loh, sampai dapat banyak nominasi kan kemarin, padahal film perdana keluaran Palari Films ya. Kebetulan dengan bangga aku persembahkan itu salah satu founder Palari Film sekaligus produser di PH itu adalah sepupu gue sendiri gitu. Yang nanti akan kita ajak ngobrol. Di sini ada yang udah baca belum nih bukunya? Harus dong. Harusnya Apalagi ya. bukunya Eka ya, karena Iya. kayaknya legendaris gitu. Dan gue mengakui gue kayaknya lumayan terlambat membaca buku Eka. Gitu. Gue telat banget. Gue telat banget, jadi gue baca yang Seperti Dendam dan Cantik Itu Luka aja Baru ya. baru kok di tahun lalu Gue malah Seperti Dendam adalah buku pertama Eka Kurniawan yang gue baca. Jadi gue belum baca Cantik Itu Luka, belum baca Manusia Harimau. Manusia Harimau, yang lain-lain. Adalah aku mah orangnya ya ketahuan bohongnya aja. malah ini kan pura-pura ya. Iya, jadi ya udah, jadi intinya kita pengen membahas 2 buku itu karena 2 buku itu akan difilmkan dalam waktu dekat. Setahu gue Seperti Dendam udah cus ya sama Mas Eka ya. Yes. Dan kalau Aruna sendiri sedang dalam proses produksi. Dan kayaknya dari Palari Film sendiri udah woro-woro ya sekarang siapa yang Jadi pemeran Aruna iya, ya. pemeran dia dalam tokoh-tokoh dalam film Aruna. Ya. Ya udah, kita ngebahas bukunya dulu kali ya. Oke. Tapi harus kita akui nih, Ya. pemirsa, kita berdua udah selesai baca buku Seperti Dendam, tapi belum selesai baca Aruna. Jadi seberapa valid pendapat kita? Ya nggak valid sama sekali kayaknya. Karena belum selesai baca Aruna. Karena gue terlalu Oke, terkesima. ini deh kita cerita dulu ya Ya. soal kedua buku itu. Betul. Jadi gue kasih sinopsis dikit deh. Ya. Yes. Jadi Silakan. Aruna sendiri adalah buku karya Laksmi Pamuncak. Genrenya apa ya? Tahu deh genrenya drama. Gue suka nggak paham. Nggak tuh paham kalau gue genrenya genre apa buku. ya. Gue pokoknya berkisah tentang tokoh utamanya namanya Aruna. Dia perempuan umur 30 tahunan, tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai epidemiologis, jadi ahli wabah gitu kan. Dan dia tuh punya sahabat-sahabat lah, ada yang namanya Bono, ada yang namanya Nadesda, terus Farish, ada lagi Farish, dia teman kantornya. Dan mereka semua ini punya satu kesamaan, yaitu suka banget sama makanan, foodie gitu ya, suka banget sama kuliner. Kalau Aruna
ya dia suka makan-makan aja. Kalau Bono pekerjaannya memang chef. Kalau Nadezhda itu seorang penulis food review gitu ya. Iya. Kalau Farish dia suka makan juga nggak? Suka makan tuh ketika dia memang harus lagi Makan. ikut dalam perjalanan, jadi sebelumnya nggak digambarkan sebegitunya sama makanan, tapi ketika dia dipertemukan sama Bono dan Nadezhda ini, terus cakrawala soal makanannya jadi bertambah gitu. Oke. Dan jadi tema kuliner itu atau tema makanan sangat kencang ya di buku Iya, Aruna ini. Nggak heran karena Laksmi Pamuncak adalah penulis dari buku Jakarta Good Food Guide. Kalau nggak salah udah sampai 4 volume gitu loh dan itu bukunya. lumayan Hits ya. hits deh kayaknya. Oke. Gue nggak tahu ya cuman tuh jadi referensi gitu. Iya, jadi referensi untuk makanan-makanan di untuk nyari Jakarta. makanan di Jakarta ke pelosok-pelosok gitu. Jadi soal wawasan makanannya Mbak Laksmi ya jangan ditanya sih ya, kayaknya sih valid gitu. Iya. Terus kemudian ada juga tema epidemi ya, karena setting dalam novel ini ceritanya sedang lagi ada flu unggas ya. Kayak semacam film konspirasi gitu loh, ada sedikit konspirasi. Plotnya ada plot konspirasi. Gitu. Flu unggas ini apakah hanya Di permainan Cina, pemerintah gitu kan? supaya Terus pabrik vaksin laku terus, vaksin buat orang. Iya, gitu. terus konflik-konflik antara kementerian, terus korupsi, masalah di lapangan, gitu kan, masyarakat yang jadi korbannya, inu gitu ya. Terus ada juga tema persahabatan ya kali ya. Yes. Ya nggak sih, persahabatan antara tokoh-tokoh ini gitu. Gitu deh. Persahabatan, nggak juga sih persaingan, enggak sih. Enggak, soalnya gue suka, maksudnya dari beberapa di bab yang sampai gue baca ini kan kadang-kadang si Aruna, jadi walaupun dia sahabatan sama si Nats ini, ada tuh kecemburuan sedikit terhadap Nats, sahabatnya itu ya. gitu. Oke, jadi kurang lebih jalan ceritanya seperti itu, dan menurut gue sih bukunya tuh agak metropolitan banget, maksudnya gaya anak kota besar gitu loh, gaya bahasa, latarnya, profilnya anak-anak kota besar, anak Jakarta ya. Tokoh utama juga upper middle class semua tuh menurut gue. Iya, upper middle class. Dan buku ini kayaknya juga berusaha mengajak kita jalan-jalan keliling Indonesia lewat kulinernya ya, karena dalam cerita ini si Aruna harus keliling Indonesia ya untuk mengatasi masalah flu unggas ini, tapi dia sekalian ngajak teman-temannya, jadi sambil jalan sambil makan-makan gitu. Dan menurut sambil menuntaskan masalah flu unggas ini banyak banget sih yang dia kepengenin dasar. Betul. Sama berfilsafat atas setiap makanan yang dicicipinya gitu. Kayak kuah kaldu ini bagai merasuk kalbuku. Aku bagai popcorn, dia adalah champagne. Aduh, Mbak Laksmi, apalah aku di matamu ya. Kayak gitu. Tapi gue jadi ingat ini sih lah, ada satu serial film Jepang diangkat dari komiknya tuh samurai apa gitu, gue lupa. Film itu tuh sebenarnya super sederhana. Jadi kayak ada bapak-bapak. Episode pertama bapak-bapak itu pensiun. Ketika dia bangun pagi, aku pensiun gitu. Hari ini aku bisa ngapain aja gitu kan. Happy. Aku pengen makan ramen. Nah, begitu makan ramennya cuman ramen biasa aja gitu, kayak tapi digambarinnya tuh heboh banget, walaupun nggak kayak film apa sih zaman dulu tuh Born to Cook kan, yang kayak keluar enak terus keluar pelangi dari mulutnya atau apa gitu. Iya, tapi Aruna seperti itu. Aruna, gua mendapat adalah di gua terjadi nuansa seperti itu saat gua baca Aruna, sama informasi kecil yang kayak sejarah kenapa empempe bisa namanya empempe gitu tuh, yang info trivial gitu ada ya di novel ini. Oke, kita next dulu. Kemudian bukunya Eka Kurniawan. Buku Eka Kurniawan judulnya tadi Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas.
Ini kalau kita bicara genre, kalau menurut gua novel ini solid adalah novel bergenre action. Kalau film tuh film action gitu loh. Yeah, Menurut yeah. gua ya ada dramanya tentu saja ada, tapi kuat actionnya. Tapi jalan ceritanya pun bagus banget ya. Bagus banget. Bagus banget. Bagus Ini banget. bercerita tentang seorang pemuda namanya Ajo Kawir. Intinya aja ya, waktu kecil dia itu menyaksikan perkosaan. Waktu kecil dia menyaksikan perkosaan dan hampir dipaksa ikut memperkosa gitu ya. Pokoknya kejadian seksual yang sangat traumatis sehingga akhirnya dia nggak bisa ngaceng lagi, nggak bisa ereksi. Bye burungku. Bye burungmu gitu, nggak bisa ereksi lagi. Dari dia umur belasan tahun itu sampai besar dan sepanjang hidupnya tuh ya banyak konflik lah ya, dari mulai kisah cinta, kisah balas dendam, masalah dia pindah ke kota dari kampung, dan semuanya itu banyak kejadian atau penggerak ceritanya tuh adalah dari ketidakbisaannya dia untuk ereksi itu ya. Betul. Persahabatan juga ada, kisah persahabatan. Bagus banget sih menurut Bagus gue, banget. gila bagus banget. Ketika gue buka halaman pertama tuh lah, itu tuh langsung kayak oh my god, ini Langsung akan kecantel. Ini mungkin gue bacain satu karena bisa Boleh, silahkan baca. Ini adalah kalimat pertama di novel bab ini. Pertama, gitu kayak dia bilang hanya orang yang nggak bisa ngaceng bisa berkelahi tanpa takut mati. Titik itu loh, dan itu adalah kutipan ya, kutipan dari salah satu tokoh yang tokoh ada di situ. Dan itu bener banget. Dan itu bener banget. Menurut gue bener banget. Karena memang ya misalnya kalau sotoy-sotoy psikologi atau apa kan ketika orang impoten kan, itu kan frustrasi Nothing tulus ya, jadi. Frustrasi gitu bahwa kesannya kok dia nggak berguna, nggak ada apa ya, nggak ada satu dirinya tuh yang hilang kayak ya, cacat aja gitu, dan itu bisa kemudian bermanifestasi ke emosi yang luar biasa. Jadi memang diceritakan di novel ini tokoh Ajo Kawir ini violentnya minta ampun ya. Dari kecil dia memang suka berantem, tapi kemudian sejak nggak bisa ngaceng, emosinya makin emosi gitu, makin hobi berantem, makin nggak takut bunuh orang. Pokoknya bagus nih novelnya. Ya bisa. Aduh. Bahwa nuansa emosi setiap karakter yang ada di situ, kisah cinta itu gue sampai ikut baper ya. Ikut baper. Dan gue suka dengan pilihan nama-nama di penokohannya gitu. Oke, kita ini sebenarnya tidak boleh membandingkan dua buku ya. Sebenarnya tidak sehat untuk membandingkan dua buku karena dua buku ini kan berbeda sih ya. Sangat berbeda, penulisnya juga latarnya berbeda dan pasti mereka punya tujuan yang berbeda juga. Tapi nggak tahan untuk nggak bandingin. Karena kebetulan bacanya tuh bersamaan gitu. Abis selesai satu terus langsung baca yang satu lagi. Plus kebetulan baca yang Eka Kurniawan dulu, gue abis itu baru Aruna. Gue juga. Dan kebetulan kita mau bahas dua-duanya dan dua-duanya mau difilmin dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Jadi mau nggak mau kita pasti ngebandingin kan. Coba perbandingan dari lo dulu, dari apa perbedaan dua novel ini. Kalau ala-ala Aruna, seperti dendam itu Amer. Amer ya. Ibarat miras tuh Amer. Siapa Eka nih? Eka nih Amer. Anggur merah ya pemirsa. Kalau Aruna mungkin champagne bla bla bla. Merlot gitu. Terus Amer kan ya karena grounded aja sih menurut grounded gitu gue. Ya, ibaratnya kalau Aruna tuh desain interior Skandinavian, kalau seperti dendam itu ya stiker angkot ya. Stiker angkot. Kamu suka mana? Aku suka stiker angkot. Aku suka stiker angkot juga ya. Iya. Kalau gue perbandingannya banyak banget. Yang pertama kalau Aruna itu novelnya tuh kuat kesan metropolitannya ya. Jadi kayak novel metropop gitu, dimana tokoh-tokohnya anak-anak kota besar, kita asumsikan anak-anak Jakarta semua. Terus
anak-anak luar negeri, lulusan luar negeri atau at least universitas lah ya, universitas ternama. Terus apa ya, anak-anak privilege, anak-anak kalaupun kita tidak bilang kaya, kalaupun nggak kaya tapi privilege, kayak si Bono itu dia tidak kaya tapi ya akhirnya bisa sekolah chef di di New York, di New gitu York, ya, di Paris gitu. Terus sahabatnya Aruna sendiri udah lah ya dia udah kayak ya, udah sempurna, tajir, kaya, cantik, Indo, keluarga terpandang, jago di tempat tidur, kayak gitu-gitu loh. Jadi ya gitulah gitu ya. Sementara kalau seperti Dendam, kampungnya minta ampun gitu. Settingnya tuh kampung sekampung-kampungnya sih menurut gue. Padahal kalau ngeliat kehidupan kita sehari-hari mungkin irisannya lebih banyak ke gengnya Aruna ya. Iya, gue sama Dara ya. Jangan-jangan itu lucunya sih, maksud gue ya gue sama Dara lebih dekat dengan lingkungannya upper middle class di perkotaan dibanding kampung. Tapi kita lebih enjoy membaca portrayal kehidupan orang kampung. Betul. Gitu. Bukan karena ini ya, maksud gue memang si Eka Kurniawan tuh merangkai ceritanya tuh pinter banget. Perbedaan lainnya adalah di dalam buku Aruna itu Laksmi Pamuncak tuh memberikan deskripsi detailnya tuh banyak ya minta ampun. Jadi kayak sepertiga novel itu habis untuk memberikan deskripsi tentang tokoh masing-masing karakter gitu ya. Padahal tokoh di novelnya Eka lebih banyak loh. Oh iya. Iya kan? Tapi tokoh utama di novel Aruna cuma 4 kalau nggak salah, tapi deskripsinya tuh panjang lebar, termasuk kesukaan mereka, termasuk sifat dulu kuliah di mana, sahabatan sama siapa, bapak ibunya siapa, ini gitulah. Nah sementara kalau di seperti Dendam nggak ada detail-detail seperti itu. Tapi tanpa mengurangi kenikmatan membaca ya. Maksudnya kenikmatan ceritanya tuh nggak berkurang. Dan bahkan gue sampai nggak menyadari, gue sekarang masih ngebayangin kalau misalnya Ajo Kawir di filmin itu tuh kayak apa, karena di buku tuh gue nggak mendapatkan deskripsi fisiknya yang jelas gitu. Iya, tapi kita bisa merasakan tokohnya tuh kuat. Jadi kayak ada gambar samar-samar tentang Ajo Kawir gitu yang ngasih daya tarik tersendiri. Sebenarnya kalau di Aruna lo udah kebayang aja gitu. Iya, ibaratnya kalau di Aruna tuh kita disuapin sama Laksmi Pamuncak gitu. Ini bentuk spoon fed. Enggak kayak pertama kan nggak terlalu montok, nggak terlalu gemuk gitu-gitu kan. Dijelasin gitu. Sementara si Eka Kurniawan tuh nggak begitu. Di bukunya Eka tuh gue merasa Eka tuh menghilangkan detail-detail yang mungkin menurut dia nggak penting ya. Terus langsung jalan ceritanya langsung bergulir dengan cepat. Jadi tuh nggak ada deskripsi fisik tuh minim aja. Terus kita tuh nggak pernah tahu setting kampungnya tuh di mana. Kita hanya menyimpulkan di Jawa Barat karena dan ke Sumatera tuh ada ya. Dan ke Sumatera gitu. dengan aksen-aksen dialek gitu kan. Terus kemudian dalam pendeskripsian fisik lucu sih, dia cuma mendeskripsikan satu fitur di masing-masing karakter gitu ya. Misalnya tokoh Rona Merah toketnya bagus gitu kan. Terus si Ompong siapa? Ya Ompong. Si macan itu gondrong udah gitu doang gitu kan. Tadi sempet sebelum kita mulai rekaman gue bilang sama Laila ada satu karakter namanya Iteng tapi orang tua manggilnya papa mama. Gue tuh kayaknya nggak cocok ya. Ya ketika Iteng gitu memanggil papa mama gitu. Sebenarnya eta teh si Neng Iteng gitu. Di kampung saya abah gitu kan. Tapi entah ini disengaja emang lawakannya Eka bagaimana apa gitu. mau menyentil kami yang ada di lingkungan perkotaan ini kesannya kalau di kampung nggak boleh manggil papa. Iya. Daddy ya, daddy mami. Mama hanya milik orang kota kan enggak kan ya? Enggak, dia mau manggil dia daddy, boleh juga, mommy, gitu. terserah.
Apalagi dari menurut lo? Kita boleh cerita Boleh, yang dipilih pemain Aruna siapa? Oh kita boleh ya, Edi boleh kan? Boleh. Jadi menurut informasinya adalah pokoknya di Aruna yang menjadi Aruna adalah Dian Sastrowardoyo. Terus di film itu juga katanya melibatkan Nicholas Saputra, Hana Al-Rashid. Jadi gitu kebayang Jeh. Apa itu kebayangnya? Jar, gue tolong pakai nyela. Apa? Ya nggak tahu ya, maaf ya Mbak Dian. Aduh, mungkin Mbak Dian cocok, mungkin kita kan sotoy aja ya. Gua kebayang kayak film Arisan dulu kali ya. Iya, tapi kalau dulu film tapi Arisan tuh lebih seger karena kan? kita Arisan tuh tokoh-tokohnya baru dulu. Tora Sudiro belum terkenal. Dulu Iya. banyak yang belum terkenal kecuali Cut Mini kan. Dan Arisan tuh dulu menurut gue topiknya lebih fresh. Topiknya lebih fresh. Soal Ya gue belum gay. Ya gue belum banyak terpapar tuh soal itu tuh zaman kita kuliah Kuliah ya? Itu Arisan tuh menurut gue sebuah film metropop yang sukses sih karena segar dan penggambaran orang-orang kayanya tuh menurut gue dapet sih. Karena orang-orang kayanya tuh lebih dicelain kan. Kayak mungkin seperti di novel Crazy Rich Asian gitu, orang-orang kayanya tuh dicengin gitu. Kalau di buku Aruna gue merasa berjarak sih ya. Kita sangat merasa berjarak. Dengan tokoh-tokohnya yang privilege. Gue tuh ada hampir nggak mau menyelesaikan buku ini. Agak males. Aduh, gue takut dirajam sama Mbak Laksmi. Ada gitu. Tapi gue sih berkomitmen untuk membaca karena gue sekarang masih menebak. Kita nggak bisa ngejudge bukunya sebelum kita gitu, selesaikan. Konspirasinya nih apa sih gitu, gue tuh masih mencoba menebak gitu. Akhiran dari pikiran-pikiran Aruna ini akhirnya apa sih gitu. Kegelisahan Aruna. Kalau di sinetron kan udah ngomong sendiri apa muka gitu tapi terus ada suaranya. Muka diem aja, tapi ada voice over. Aku harus membalas dendam tapi hanya menatap sipit belo gitu kan. Eka Kurniawan lo baca berapa? Cepet banget, gila. Eka Kurniawan kan gue baca ya dalam 24 jam lah kelar lah. Maksudnya sehari atau 2 hari kelar gitu. Karena gue 2 hari kelar. Iya, I could not put it down karena seru. Iya banget. Aruna berapa minggu loh dari gak kelar-kelar. Gue gak kelar-kelar nih. Iya. Aruna udah agak lebih lama sih. Iya. Ya kan. Nah, nih maaf banget lah ya, sekali lagi maaf banget, gue takut banget nih Balas denger nih, kayaknya sih enggak ya. Tapi di dalam buku Aruna ini ada sangat banyak detail, bukan hanya detail deskripsi orang, tapi juga makanan yang berkelas lah ya. Juga detail-detail soal masalah konflik flu unggas, soal epidemi, kementerian, politik. Banyak detail yang nggak perlu sebenarnya kadang ya gue merasa di buku Aruna ini, sehingga buku Aruna ini space halaman itu habis untuk deskripsi sementara jalan ceritanya sendiri lambat ya. Lambat dan terus apa ya, kadang kita nggak tahu terus kemudian apa gitu. Ini sahabat ini suka kuliner, keliling-keliling nyicip-nyicipin, terus apa yang mereka dapatkan dengan relationship mereka dengan makanan ini, terus apa gitu. Terus masalah penyelidikan mereka tentang flu unggas, tahu deh, gue juga belum selesai. Gue juga sekarang tuh masih menebak gitu. Sebenarnya kalau Eka nih bisa cus nih. Karena juga belum selesai sih Aruna nih, gue belum selesai sih. Coba Eka, apa? What's your favorite part atau? Aduh. Kalau gue kayak gini. Kisah cintanya Ajo Kawir, si tokoh utama yang tidak bisa ereksi, dengan istrinya ya, Iteng. Itu kisah cinta orang kampung ya, tapi sangat kena loh di gue. Dari cerita mereka awal kenalan, kemudian jatuh cinta, patah hati, terus akhirnya menikah. Itu cinta mereka sederhana, tapi gue baca itu
baper, pengen nangis gitu, tersipu-sipu dan bahkan rindu kepada cinta yang tidak kumiliki atau apalah gitu. Tapi emang super sederhana sih, sederhana yet powerful gitu Banget, kan. banget. Kayak Ajo Kawer bahagia tuh cukup selama kayak asal Iteng mau menikah sama dia gitu selesai. kan, selesai gitu. Terus kemudian ada lagi tokoh seorang kenek truk ya. Iya. Dia tuh jatuh cinta. Dia tuh di kampungnya dia jatuh cinta sama seorang cewek dan ternyata cewek ini adalah lonte. Langsung Patah hati. Akhirnya dia tuh pengen jadi kenek truk kerja itu sederhana supaya dia bisa punya banyak uang, supaya dia bisa booking si cewek ini sebulan selama mungkin. Jadi emang betul-betul hidup itu kebahagiaan itu sederhana. Hidup pahit banget, hidup tokoh-tokoh ini pahit banget. Pahit ya. banget kok nggak ada yang. Sementara tokoh-tokoh di Aruna itu kayaknya kompleks gitu. Dan biasa ya karena mereka itu sudah memiliki, they have everything. Pasti tokoh-tokoh orang kayanya ya, they have everything. Nggak sulit untuk mendapatkan yang mereka mau, sehingga mereka suka ngeribet-ribetin hidup gitu loh. Kayaknya gitu kan. Iya, karena satu lagi, gue tuh merasa nggak dekat sama novel Aruna karena gue sama sekali bukan foodie dar. Gue sama sekali bukan foodie sih, gue juga sih. Gue tipe orang yang kalau ya lo asal makan rumput pun asal lo kenyang ya udah gitu, terutama kalau traveling gitu. Kalau traveling kan ada orang yang suka sampai misalnya di Bali gitu ya, yang rela bermacet-macet menempuh seminyak untuk ngejar sebuah restoran yang katanya hits, atau kalau lagi ke Bandung tuh yang menempuh macet demi makanan jajanan apa. Gue tuh enggak gitu, ya udah lah, karena sepengalaman gue dulu pernah nyoba yang ngejar-ngejar restoran itu ya biasa aja pas dicicipin, ya Allah. Seperti mungkin ini ya lah, roti-roti bikinan artis seperti Makuta. Apalagi tuh kue salju Surabaya ya, strudel Bogor, terus strudel Malang ya. Oleh-oleh artis ibu kota ini kan gitu. Iya betul juga tuh, karena gue juga makanan tuh kalau misalnya direkomendasin coba ini ya akan gue coba, tapi mungkin effortnya tuh nggak sampai segitunya. Tapi bener, soalnya itu dari gue tuh dulu pernah lah zamannya baru nyoba jadi hipster gitu ya, ke Bali kemana, ngejar restoran ini restoran itu. Pas gue nyicipin ya elah, ya biasa aja gitu. Kenapa gue harus menempuh macet sekian lama? Intinya mengecewakan deh, jadi foodie tuh capek gitu dan mengecewakan. Jadi ya Nadesda, ya bacanya gimana sih? Siapa toko Nadesda? Nadesda ya benar, Nadesda. Lihat lagi Mbak Laksmi. Cantik ya. Terus Nadesda tuh ya dia kan foodie kan, tapi gitu suka merefleksikan dia pun diri, mempertanyakan foodie itu sebenarnya substansial nggak sih perannya. Bahkan kayak ada si tokoh ini tuh tiba-tiba gelisah gitu, kayak takut dibilang ya antara pretentious sama takut dianggap shallow gitu, bahwa angkatnya cuman makanan gitu. Memang masalahnya foodie itu mungkin hobinya hobinya orang kaya gitu kan. kayak lo cukup kaya sehingga mampu dan punya waktu untuk rewel soal makanan. Betul. Apalagi soal wine. Mungkin ke seblak mau kita. Gua paling bingung sama judul apa? Makanan seblak itu loh. Iya. Itu kan cuma tepung dikuahin. Iya, cuman kerupuk dikuahin. Pengen ada foodie yang ngebahas seblak. Ada sih kayaknya sih food blogger gitu. Ngebahas seblak mana yang paling memberikan rasa apa sih kalau pakai bahasanya Aruna? Yang dramatis lah ya. Dramatis gitu. Soal gaya bahasa tadi kita juga ngebahas ya perbedaannya. Jadi kalau di bukunya Eka Kurniawan, gaya bahasanya itu stabil dari awal sampai akhir dan sederhana aja gitu ya. Maksudnya nggak ada pretensi lah. Kalau buku Aruna, gue akuin gaya bahasanya untuk
untuk setting kota oke lah ya gitu, nggak kaku oke, tapi ada ketidakkonsistenan gitu. Jadi antara gaya bahasa metropolitan, gaya bahasa metropop, tapi kadang Mbak Laksmi suka menyelipkan puitis-puitisnya gitu kan. Mungkin karena dia menulis puisi adalah yang pertama dia tulis kayaknya ya. Iya, mungkin karena dia berangkat dari penulis puisi. Seperti misalnya, coba aku mencari dalam buku ini. Gulai, tentang Bukan gulai. soal gulai, soal pagi. Tunggu ya, Mak. Gula. Oh, aku paling suka tiba di sebuah kota pada pagi hari. Pagi selalu menahan perasaan, memperlambat segala sesuatu, murah hati dengan fakta. Ia menerangi dengan perlahan, lapis demi lapis, hingga kota hadir bukan sebagai sesuatu yang jadi, melainkan sesuatu yang belum final, yang masih bisa dibentuk, penuh kemungkinan. Gue tuh baca paragraf ini sambil boker ya, Mbak, dan gue langsung gitu, karena itu paragraf itu diucapkan oleh Aruna yang backgroundnya menurut gue nggak puitis begitu gitu loh. Jadi kan si Mbak Laksmi harus juga ngelihat dong dia naruh narasinya ke karakter siapa. Menurut gue Aruna nggak dibentuk sebagai karakter yang puitis begitu gitu. Kalau si karakter Nats itu mungkin ya karena dia menulis pasti membaca pasti Iya, itu ya. Iya. Oke, ada lagi. Penasaran apa yang dikatakan Edi nantinya? Apa yang dikatakan Rudy? Edi. Oke, jadi nextnya kita akan ngobrol-ngobrol sama Edi after pariwara berikut ini. Setelah jeda berikut ini kita akan ngobrol sama Edi soal kedua film ini ya. Stay tune. Thank you.